rilis benar. Mau rilis benar. Apa yang kami di ruang rilis benar. Mau rilis benar. Oke ya, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kebayoran Baru, Pak Wakasat selaku Kasih Humas, rekan-rekan sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkan Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini melaksanakan kegiatan rilis kasus pembunuhan dan atau karena kesalahannya menyebabkan matinya orang, kasus persetubuhan terhadap anak, dan juga penguasaan senjata api tanpa izin. Dasar untuk laporan polisi yaitu LP 1181, LP 1179, dan LP model A4/4 Romawi 2024. Untuk waktu kejadian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. TKP pertama di Hotel Le Mansion, mohon maaf, di salah satu hotel di Kebayoran Baru. Terus salah satu hotel di daerah Ampera. Untuk korban, anak inisial FA ditemukan meninggal dunia, dibawa ke RSUD Kebayoran Baru. Selanjutnya satu korban inisial anak korban AP usia 16 tahun yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan bersama dengan pelaku. Untuk pelaku inisial AN alias Bas, dan yang kedua inisial BH. Rekan-rekan sekalian, adapun barang bukti yang kami amankan ada satu pucuk senjata api genggam, ada 3 buah pucuk senjata api genggam. Selanjutnya 5 butir peluru, rekaman CCTV, 4 buah handphone, uang tunai sebesar 1.500.000, pakaian milik korban, 1 unit mobil BMW yang digunakan oleh pelaku mengantar dan menjemput korban. Selanjutnya juga kami sita 3 buah alat bantu seks. Untuk kronologis kejadian rekan-rekan sekalian, bahwa awal mula dari Polsek Kebayoran Baru, dalam hari ini Bapak Kapolsek mendapat informasi dari masyarakat adanya seorang wanita yang dibawa di rumah sakit RSUD Kebayoran Baru dalam kondisi sudah tidak bernyawa, di mana saksi yang membawa inisial E dan I atas suruhan dari pelaku A atau alias si Bas ini membawa karena rasa takut yang bersangkutan meninggalkan jenazah itu dan pergi. Namun atas kesigapan dari pihak security dan pihak Polsek dilakukanlah penangkapan dari 2 orang saksi tersebut. Dapatlah inisial E. Dari inisial E ini kita bawa ke kantor kepolisian, kita interogasi kejadiannya bagaimana, sehingga kami langsung merujuk ke TKP hotel di daerah Senopati ya, untuk dilakukan kegiatan
olah TKP. Selanjutnya di situ kita dapatkan barang bukti berupa CCTV dan juga barang bukti yang ada kita saksikan ini. Selanjutnya kita melaksanakan kegiatan penangkapan terhadap pelaku A alias Bas dan pelaku B di salah satu tempat di daerah Ampera. Ini salah satu hotel di daerah Ampera. Di situ kita dapatkan 3 orang, yaitu 2 orang pelaku dan 1 orang korban. Di mana setelah kita mintai keterangan dari si korban, inisial AP ini menyatakan bahwa pada saat kejadian mereka di open BO. Jadi diminta jasa untuk pelayanan seks dengan diberikan imbalan sejumlah Rp1.500.000. Pada saat kejadian itu pula, si 2 korban ini, baik yang meninggal maupun yang masih hidup, diberikan obat, ya, obat jenis inek dan juga minuman yang di dalamnya dicampur sama sabu. Rekan-rekan sekalian, saat ini untuk para tersangka sudah kami lakukan penangkapan dan kami lakukan penahanan sebagaimana dalam pasal tindak pidana pembunuhan dan atau kesalahan menyebabkan kematian, pasal 338 dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara dan atau persetubuhan terhadap anak atau pencabulan terhadap anak atau eksploitasi terhadap anak, tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Kami juga melapisi para tersangka ini dengan penguasaan senjata api tanpa izin, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Mungkin demikian rekan-rekan rilis pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Itu si kedua pelaku ini bisa kenal dengan kedua korban ini melalui apa? Dari medsos atau dari apa? Pengakuan dari yang bersangkutan melalui medsos. Ya. Udah berapa lama Pak kenalnya? Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh pelaku setelah kita melaksanakan interogasi dan juga pemeriksaan bahwa melakukan ini sudah 4 kali bersama dengan korban. Ya. Korban khususnya korban yang masih hidup. Karena si inisial dari FA ini yang meninggal ini dikenalkan terhadap para pelaku melalui si A. Karena si A ditelepon sama si pelaku atas nama Bas ini. Selanjutnya si A ini mengajak dari saudari yang anak ini, FA ini, untuk hadir ke TKP. Pak, kalau barang bukti dari senpi, kemudian narkoba jenis inex dan cairan sabu yang dimiliki para pelaku ini didapat dari mana? Dan ini senpi ini mereka dapat dari mana dan dibeli harga berapa? Saat ini masih kami kembangkan. Nanti kami butuh proses pendalaman karena kami belum sempat untuk lebih intens. Nanti akan kami dalami. Pak, yang meninggal ini meninggal karena apa Pak? Karena overdosis atau seperti apa? Kami belum bisa memastikan, tapi kemungkinan besar ya, kemungkinan besar karena memang yang bersangkutan informasi setelah diberikan cairan ini
langsung dalam kondisi kejang, ya, kondisi kejang, mungkin antara campur sabu dengan inek, ekstasi yang diminum ini. Kondisi A sendiri apakah juga bersama itu yang tadi AP tadi? Iya, si A ini sampai juga dalam kondisi tidak sadarkan diri, juga tertidur. Bangun-bangun sudah kondisi sudah jam 20 ya. Dari kejadian sudah sekitar 3-4 jaman yang bersangkutan. Sehingga setelah kejadian itu yang bersangkutan dibawa oleh si alias Bas ini keluar, dan ada beberapa TKP mereka singgah. Salah satunya adalah satu di tempat makan di bilangan daerah Blok M. Kalau profesi kedua pelaku ini sehari-hari apa Pak? Di sini adalah wira swasta. Kalau sendingnya itu digunakan para pelaku untuk mungkin ada mengancam atau apa gitu Pak? Masih kami dalami. Ya. Pak, kalau ini kan udah 4 kali ya pelaku sama korban AP. Nah, tapi kalau untuk nyekokinnya itu selama 4 kali itu selalu dicekokin atau baru sekarang sampai akhirnya ada overdosis? Masih pengakuan yang bersangkutan pada saat kejadian itu, yang kemarin itu mereka melakukan itu. Berarti hanya baru kemarin saja ya? Siap, informasi dari yang bersangkutan. Ya, kami masih dalami. Karena kami juga akan dalami seperti yang disampaikan oleh saudara sekalian. Apakah dapat dari mana? Ini kami juga kerjasama dari unit narkoba, satuan narkoba untuk mengungkap. Sekarang kondisi korban AP gimana? Dalam kondisinya membaik. Sudah Masih di UPT 3. siap, masih kami butuh pendampingan. Dan secara jujur rekan-rekan sekalian, kami juga akan berkoordinasi dengan rekan-rekan UP3A dan juga dari psikolog, apakah ini masuk dalam ranah pedofilia terhadap anak di bawah umur, ya kan. Jadi kami mohon waktunya, bersabar, kami akan upayakan mengungkap ini sampai sedetail mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah 4 kali yang disasar adalah anak di bawah umur. Nah, ini yang akan kami coba dalami. Lakuannya kan 4 kali ya Pak? Ya. Mungkin kan ada korban-korban lain yang mungkin Kemungkinan, ya, masih juga mungkin. Makanya itu kami akan upaya untuk mendalami ini semuanya. Tapi pengakuan dari para pelaku selain korban 2 ini ada lain nggak Pak? Masih informasi dari 2 orang ini. Saya rasa kita akan melihat nanti dari bukti, karena saat ini kita juga akan melakukan pemeriksaan handphone yang bersangkutan, apakah ada sebelum-sebelumnya. Ya rekan-rekan, Pak, selanjutnya ini pelaku boleh tahan di mana Pak? Dan ke depan? ya kami tahan di Polres Metro Jakarta Selatan, ya, di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Mungkin demikian aja rekan-rekan sekalian ya. Untuk 2 korban ini dia kan usianya masih muda ya. Dia apakah open BO atas kemauan sendiri atau ada indikasi perdagangan orang mungkin? Masih kami dalami untuk hal itu. Karena siapa tahu ini ada keterkaitan dengan yang Mas sampaikan, perdagangan orang ini. Namun secara handphone yang kita dapat tadi, yang bersangkutan itu chatting dengan si pelaku. Si korban chatting dengan si pelaku karena si pelaku menawarkan, kamu posisi di mana, kamu datang aja ke sini. Si korban mengajak temannya yang inisial FA ini yang meninggal itu. Mungkin demikian aja rekan-rekan ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasat, tanya-tanya sedikit, mereka kenapa sih melakukan itu pelaku Pak Kasat? Ya, kalau kalian mau minta dari Ya, itu tuh. Mau dong. Enggak apa-apa ya. Akademik Pak Kasat. Akademik Pak. Akademik boleh akademik Pak. Nggak salah. Pak Kasat, pakai mic Pak. Izin Pak. Bapak tinggalnya melakukan ini ada keinginan dari pribadi atau mungkin sudah menjadi habit. Jadi sehingga Bapak kok tega melakukan terhadap anak yang usianya masih di bawah umur. Kenapa kok tidak yang sudah dewasa untuk melakukan kegiatan yang mungkin menurut Bapak ini tindakan yang biasa atau gimana? Boleh jujur? Ya. Saya ini sebenarnya di chat
bukan ngechat. Oke. Jadi saya tidak pernah mengundang, tapi saya selalu diundang, mengundang diri sendiri merekanya. Saya kenal dari korban atau gimana ya, mungkin bahasanya ya. Itu juga dari kawan saya LC. Jadi Oke. saya tidak. Enggak, pertanyaan saya kenapa kok anak kok tidak yang udah Oke. dewasa? Saya dapat kabar dari LC-nya sendiri, Pak. Jadi saya tidak tahu kalau itu misalnya di bawah umur apa tidak, saya tidak tahu. Sebenarnya mereka tahunya ada LC, kerja di LC, ya setahu saya sebagai LC adalah, Udah berapa kali Bapak pesen kayak gitu? oh udah, maksudnya gini, sama Enggak, inisial itu, selama ini udah berapa kali? udah beberapa kali, Pak. Udah berapa kali? Udah beberapa kali. 4 kali lebih? Ada. Ada. Ya, 4 kali lebih. Saya rasa gitu aja ya, rekan-rekan sekalian ya. Ya, cukup. Terima kasih. Udah, langsung bangun. Sorry, Bang. Abang, sorry, Bang. Ya udah, yuk, oke ya. Kasih ya. Makasih Bapak. Apa namanya? Nanti ditanya tadi. Mas. Ya,